Halo, apa kabar semua? Yo, kembali lagi dengan saya M Chandra Wibowo. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, tetap dipermudahkan di lapangan segala urusan dan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yaps, kembali lagi di sini kita akan sharing lagi terkait tentang Cana Maru YS Batik ataupun Maru Batik. Ya, benar sekali teman-teman. Jadi kemarin banyak sekali komentar terkait tentang Cana Maru Batik dan komentarnya sangat-sangat positif. Ada yang support terus untuk percanaan di Indonesia terkait tentang progresnya dan juga update-nya terkait tentang Cana Maru Batik. Terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan saya ucapkan semoga kakak-kakak abang dipermudahkan segala urusan dan makin sukses. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini kita bacakan komentar dari Kak Ardi Febriansyah. Mas, tutor cara Maru yang nggak mau flaring ke kaca. Oke, terima kasih Bang Ferdi Febriansyah. Nah, ini udah nampak teman-teman, di depan kita udah ada Cana Maru YS Batik yang sudah flaring kaca lama ya kan. Nanti kita lihat kan yang baru flaring kaca. Nah, ini baru flaring kaca teman-teman. Jadi beberapa hari kemarin itu ikannya sangat mojok, diam di bawah, tidak mau flaring kaca, bahkan sama kaca pun dia takut. Nah, jadi nampak sekali kan teman-teman mana ikan yang sudah lama flaring kaca dan yang belum ataupun yang baru flaring kaca. Nampak ini baru flaring kaca. Jadi buat abang Ardi Febriansyah, untuk tutorial sendiri itu teman-teman sebetulnya kuncinya dan tipsnya kita memang harus sabar. Nggak semua ikan yang di tempat saya itu semuanya flaring kaca, enggak teman-teman, enggak semuanya. Karena beberapa ada yang mager, ada yang mojok. Terus penanganannya bagaimana bang? Supaya ikan tersebut tidak mojok terus, tidak dibawa terus, karena kan suntuk juga pasti ya kan, ikannya mojok dan juga kuncup di bawah. Nah, penanganannya teman-teman yang penting kita fokus saja ke perawatannya, kasih ikannya itu nyaman, senyaman mungkin. Apabila ikan itu udah nyaman, pasti ikan tersebut akan aktif dan dengan sendirinya berjalannya waktu, seiringnya waktu kita aja interaksi terus, dia mau dengan kaca. Nah, itu dia tips dari saya untuk abang Febriansyah, yaitu ikannya dikasih nyaman aja, jangan kita bikin makin stres. Kita kasih pakan aja, pakan alamnya bisa cacing. Kalau misalkan dia belum mau pelet, kasih cacing. Kalau udah mau pelet, boleh pakai pelet. Selingannya entah pagi atau malam itu cacing. Pakan alam itu perlu teman-teman untuk ikan tersebut terus aktif dan juga tidak stres. Nah, itu dia. Jadi untuk waktu dan progres ataupun penanganannya terkait tentang ikan cana yang takut ke kaca itu cukup dengan sabar bang, tapi sabarnya nggak cukup. Iya sih, memang betul sabarnya nggak cukup karena kan banyak yang mau instan kan teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau instan, belilah yang udah jadi. Kalau misalkan teman-teman mau butuh sabar dan suka proses, suka progres, beli yang bahan ombyokan seperti saya ini baru ombyokan teman-teman, baru net single tank. Udah kurang lebih, bukan baru lagi sih, kurang lebih udah 2-3 minggu lah. Jadi 2 minggu itu dia mojo aja terus, diem di bawah. Nah, ini baru mau di flaring kacakan. Teman-teman bisa lihat update-nya video-video sebelumnya kan nggak ada ikan ini kan, karena ikan ini belum mau flaring kaca. Jadi setiap ikan yang baru mau flaring kaca baru saya kontenkan ataupun videokan teman-teman. Nah, itu dia untuk tips dan jawabannya bang. Yang penting kita sabar, fokus aja ke perawatan, ikan tersebut kasih nyaman, pakannya juga jangan lupa kita rawat terus supaya apabila ikannya udah nyaman dan juga udah aktif, udah enak istilahnya kan, lanjut kita progres, kita aja interaksi terus dan kita kasih kaca. Dengan sendirinya berjalannya waktu ikan tersebut bakalan flaring kaca seperti di video ini. Nah, ini ikan baru teman-teman, ikan baru yang flaring kaca. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana flaringnya kan, masih takut-takut, bukan kayak ikan yang tadi kan udah berani. Ini masih takut, masih Senin Kemis lah istilahnya kan, kadang mau flaring kadang enggak. Cuman untuk mental sendiri ataupun sama kaca sendiri dia udah berani teman-teman, tinggal dipoles-poles kita aja, sering-sering saya kasih kaca, nantinya dia akan mau terus flaring kaca dan flaringnya tuh semakin bagus gitu teman-teman. Nah, ini ikan yang sering kita update, ini flaringnya udah lama kan, nampak kan. Nah, lebih agresif lah istilahnya kan yang udah flaring lama. Kalau yang flaring baru tuh kayak lebih malu-malu. Nah, bener sekali, lebih malu-malu, jadi kayak masih takut-takut gitu teman-teman, kurang agresif. Kalau yang udah lama nih kan tengok, langsung lasak dia agresif dan juga flaringnya tuh nampak teman-teman lebih luges ataupun luas lah ya kan,
lebih pergerakannya lebih lasa. Nah ini dia untuk ikan yang sering kita update, kita konten nih teman-teman. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang sudah follow, like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih untuk supportnya. Semoga percanan di Indonesia terus berkembang dan juga viral ya teman-teman. Nah saya juga mohon bantuannya buat teman-teman apabila ada ikan cana yang udah di keep ataupun yang udah di progress, silakan diviralkan di sosial medianya, supaya apabila teman-teman kita yang tadinya tidak tahu ikan cana itu apa dan dia kiranya ikan ini ikan gabus, menjadi tahu dan muncul rasa ingin tahu. Nah apabila udah muncul rasa ingin tahu, pasti dia akan beli teman-teman. Nah dengan begitu percanan di Indonesia akan terus berkembang dan maju, tidak menurun. Jadi silakan aja diviralkan di sosial media teman-teman, bisa dari TikTok, Facebook, IG, YouTube, WA. Nah, story WA lagi. Story WA kan penting sekali. Pasti story WA itu kontaknya teman-teman kita semua. Nah, kita sharing aja hobi kita di story WA itu teman-teman. Dengan sendiri nanti kan teman-teman kita penasaran, ikan apa nih kok cantik kali ya kan? Kok agresif kali ya kan? Kayak ikan gabus tapi bukan ikan gabus. Nah, itu muncul rasa ingin tahu, rasa penasaran tinggi, pasti dia akan beli teman-teman. Pasti dia akan beli dan juga nge-keep ataupun ngeprogresnya gitu. Oke, terima kasih. Nah ini ada tanya juga terkait tentang cana stewardi dari Bang User GB4UBTW21. Bang, punya saya cana stewardi tidak mau flaring sama kaca sama ikan lainnya, gimana cara ngatasinya? Nah untuk cana stewardi, untuk abangnya ini stewardi memang butuh waktu super sabar. Kenapa saya bilang super sabar? Cana stewardi berbeda dengan cana Marui es batik. Untuk mentalnya sendiri cana stewardi itu payah teman-teman. Kenapa saya bilang payah? Karena udah beberapa kali saya nge-keep cana stewardi untuk mau flaring kacanya tuh rata-rata size 8 sampai 10 cm. Kalau misalkan di bawah size 7 dia nggak mau teman-teman. Jadi lebih baik fokuskan ke pakannya terlebih dahulu. Kalau misalkan pakannya udah mau sambil kita aja interaksi, saya sering juga pakai cacing ngaji interaksinya, ataupun teman-teman bisa misalkan pulpen atasnya itu dikasih karet, jadi digerakkan kiri kanan supaya ikannya mau ngikut pergerakan kita. Itu bisa juga memancing ikan cana stewardinya mau flaring bang. Cuman tips dari saya memang butuh sabar untuk cana stewardi, nggak ada tips khusus lainnya, tidak ada teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya untuk nge-keep stewardi ini memang butuh sabar. Untuk waktunya memang sangat panjang lah, sangat lama. Beda dengan cana Marui es batik. Marui es batik itu paling lama sekitaran 1 bulan. Kalau misalkan memang betul-betul ikan tersebut mojok ya teman-teman, nggak ada mentalnya. Kalau stewardi bisa lebih dari berbulan-bulan dan bisa juga lebih cepat, tergantung dari gen dan juga mental si ikannya. Nah itu dia teman-teman untuk sharing kita kali ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Ini ada juga satu lagi lupa, Bang Maulana 3584. Cara naikkan mental Andro yang penakut sama lampu dan nggak mau respon kaca, tapi kalau lapar respon tangan. Nah ini juga sering terjadi. Andro itu takut lampu, tidak bisa dibantahkan. Andro takut lampu, bener sekali teman-teman. Jadi bagaimana cara ngatasi bang? Jadi cara ngatasinya teman-teman cukup tempelkan kaca aja, lampu matikan. Nah kita tengok aja, kita tengok beberapa menit, 5-10 menit. Misalkan dia flaring, lanjut, kaca biarkan aja. Kalau misalkan dia nggak flaring, kaca tarik. Dan misalkan dia udah mau respon tangan, itu udah bagus. Kenapa saya bilang udah bagus? Karena ada beberapa andrau yang nggak mau respon tangan, nggak mau sama kaca, dihadapkan atau sandingkan dengan ikan lain dia takut, sama lampu takut. Nah itu paket komplit untuk mentalnya tidak ada teman-teman. Jadi kok punya abang ini mentalnya udah ada, tinggal lanjut di progress, ditambahkan aja, lampu matikan aja bang. Untuk andrau sendiri efek ataupun keunggulan atau kemanfaatan untuk lampu sendiri tidak ada, beda dengan cana maru ya kan teman-teman. Cana maru untuk lampu memiliki efek untuk menaikkan, merangsang bunga ataupun warnanya gitu dia. Jadi untuk andrau lampu tidak berpengaruh, lampu hanya hiasan supaya ditengok enak, elegan dan juga cantik ya kan teman. Dah, terima kasih yang sudah nonton ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat. Dan juga teman-teman kalau ada yang mau di-sharingkan atau mau ditanyakan ataupun mau masukkan kritik, silahkan coret di kolom komentar aja. Nanti saya akan bacakan dan juga saya jawab ya teman-teman. Oke, terima kasih dan bye-bye.